Kamu Imas kan istrinya Dion yang katanya istimewa itu. Mbak, tahu nama aku? Mbak siapa? Teman bisnisnya Mas Dion. Haha, teman bisnis. Lebih dari itu sayang. Lihat baik-baik biar mata kamu terbuka. Ini foto Mas Dion sama Mbak di hotel. Sejak kapan kalian begini? Sejak lama Dion itu cuma butuh kamu buat jaga nama baiknya aja. Mbak, pasti cuma mau menjatuhkan aku kan? Sadar diri, kamu itu cuma panjangan rumah yang mulai berdebu. Tunggu aja. Gusti, mimpi apa ibu semalam mas? Kamu cantik banget kayak bidadari salah alamat. Ibu, jangan nangis terus dong. Nanti makeup ibu jadi luntur. Biarin aja luntur, yang penting ibu seneng. Kamu udah jadi nyonya sekarang mas. Gak usah mikirin jualan gorengan lagi di pasar. Bu, tenang aja. Imas sekarang udah aman sama saya. Semua kebutuhannya bakal kupenuhi. Makasih Mas Dion. Aku masih merasa kayak mimpi bisa nikah sama kamu. Makanya kamu harus jaga sikap ya. Jangan bikin aku malu di depan rekan bisnis aku. Senyum yang lebar. Iya Mas, aku akan berusaha jadi istri yang paling sempurna buat kamu. Acaranya sebentar lagi selesai. Ayo kita salamin tamu terakhir. Habis ini kita langsung pulang. Ada banyak hal yang udah nunggu kamu. Iya Mas, aku udah gak sabar pengen lihat dapur rumah kita. Pasti bagus ya. Bukan cuma dapur mas. Kamu bakal sibuk banget di sana. Yuk jalan. Pi, ini panci isinya lem atau nasi sih? Lengket banget gak mau lepas. Itu nasi sisa kemarin malam non. Mas Dion gak mau kalau nasinya lembek. Jadi begitu susah dicuci. Jangan panggil non lah Bi, panggil Imas aja. Aku berasa asistennya Bibi kalau begini caranya. Emang kenyataan begitu non Imas. Semenjak pelayan yang lain berhentikan, cuma kita berdua yang urus rumah segede lapangan bola ini. Mas Dion bilang kemarin pengen makan masakan istri biar lebih romantis. Tapi kok piring kotornya nggak romantis sekali ya? Mas Dion itu teliti banget. Kalau ada debu sedikit di meja makan, dia bisa nggak makan seharian. Aku kira jadi istri orang kaya itu kerjanya cuma perawatan ke salon atau baca majalah. Ini tangan aku malah bau bawang putih terus. Ini daftar belanjaan buat nanti siang. Mas Dion minta bikinin rendang, tapi dagingnya harus beli di pasar swalayan yang itu. Banyak banget Bi. Ini mau makan siang apa mau buka warteg? Sabar ya mas, mending sekarang kita beresin piringnya. Sebentar lagi Mas Dion bangun. Dia nggak suka lihat dapur berantakan. Iya Bi, habis ini aku langsung berangkat. Takut telat nanti malah kena omel. Mas, akhirnya ketemu juga. Tolongin aku dong. Ini trolinya berat banget. Kamu ngapain kesini nyamperin aku? Nggak lihat aku lagi ngobrol sama tamu? Dion, ini siapa? Pembantu baru kamu. Kok nggak pakai seragam? Bukan, ini... Aduh, Imas, kamu kenapa berantakan begini sih? Bikin malu aja. Tadi kan aku habis masak dan langsung disuruh belanja sama kamu Mas. Mana sempet dandan cantik. Kamu jangan bikin aku malu di depan orang-orang terpandang. Mana kopiku? Udah kamu beli? Kopi yang mana Mas? Tadi di daftar belanjaan BIPA nggak ada tulisan kopi. Bodoh banget, masa merek kopi kesukaanku aja lupa? Kasar banget ya suaminya. Tapi ya wajar, istrinya aja begini, nggak nyambung diajak ke tempat mewah. Maaf Mas, aku nggak tahu. Nanti aku balik lagi ke dalam buat cari kopi. Nggak usah, udah telat. Sekarang kamu angkut semua belanjaan itu ke mobil. Iya Mas, aku bawa sendiri aja semuanya. Mas, kamu mabuk lagi? Bu alkoholnya kenceng banget. Berisik, udah malam, jangan nyeramain aku.
Kok baunya bukan cuma alkohol, Mas? Mas, ini ada bau parfum perempuan. Parfum kolega bisnis itu wajar kalau nggak sengaja nempel pas lagi meeting. Terus ini apa, Mas? Kok ada handphone lain di saku kamu? Selama ini aku nggak tahu kamu punya 2. Sini, itu urusan kantor. Kamu nggak punya hak buat pegang barang aku. Sayang, makasih ya buat makan malam ini. Mas, ini chat dari siapa? Kurang ajar, lancang kamu buka privasi aku. Mas, aku ini istri kamu. Kenapa kamu tega giniin aku? Kamu itu cuma pajangan di sini. Tugas kamu cuma bersih-bersih. Kamu jahat, Mas. Dulu janji mau bahagiain aku. Sekarang kenapa jadi begini? Mas Selin, cantik banget pakai gaun itu. Kelihatan sangat berkelas. Iya dong, selera aku memang nggak pernah murah. Nggak kayak orang di sebelah aku. Kamu salah masuk toko ya? Maaf, Mbak ngomong sama aku. Aku lagi lihat-lihat baju kok. Kamu Imas kan istrinya Dion yang katanya istimewa itu. Mbak, tahu nama aku? Mbak siapa? Teman bisnisnya Mas Dion. Haha, teman bisnis. Lebih dari itu sayang. Lihat baik-baik biar mata kamu terbuka. Ini foto Mas Dion sama Mbak di hotel. Sejak kapan kalian begini? Sejak lama, Dion itu cuma butuh kamu buat jaga nama baiknya aja. Mbak, pasti cuma mau menjatuhkan aku kan? Sadar diri, kamu itu cuma panjangan rumah yang mulai berdebu. Tunggu aja, sebentar lagi posisi kamu bakal aku geser. Mas Selin, mau langsung dibungkus aja daun merahnya. Totalnya 50 juta rupiah. Bungkus pakai kartu Dion, dia yang minta aku belanja sepuasnya hari ini. Kasihan kamu belanja pakai uang receh tabungan sendiri. Dion, kenapa perempuan ini bisa ada di sini dan bawa koper segala lagi? Akhirnya pulang juga. Kenalin ini, si Selin. Dia kan akan tinggal di sini mulai hari ini. Hai mas, cepet banget sampainya. Padahal aku tadi masih mau belanja tas loh. Mas, kamu udah gila ya? Kamu bawa selingkuhan kamu masuk ke rumah kita. Kamu gak mikirin perasaan aku sedikit pun. Jaga mulut kamu, Imas. Selin ini asisten pribadi aku. Dia perlu tinggal di sini biar koordinasi kerjaan kantor lebih gampang. Asisten pribadi macam apa yang bawa baju sebanyak ini ke rumah bosnya? Aku lihat foto kalian tadi. Tuh kan, aku bilang juga istri kamu orangnya baperan banget, nggak profesional. Sabar ya Selin, maklum orang kampung. Pokoknya dia nggak boleh tinggal di sini. Ini rumah aku juga. Rumah kamu, sadar diri ya. Ini rumah aku, dibeli pakai uang aku. Kamu di sini cuma numpang hidup. Aduh, haus banget nih. Suruh asisten rumah tangga kamu bikinin aku jus jeruk dong sayang. Kamu dengar? Cepat ke dapur, siapin kamar tamu buat Selin. Sekalian bikinin dia minum. Kamu keterlaluan, Mas. Kamu jadiin aku babu di depan perempuan ini. Kalau nggak suka, pintu keluar terbuka lebar. Tapi ingat, kamu keluar dari sini nggak bakal bawa sepeser uang pun dari aku. Paham? Iya, Mas. Aku turuti kemauan kamu. Tapi jangan pikir aku bakal diam aja selamanya. Mas, Bibi takut kalau Mas Dion pulang nanti kita bisa habis. Tenang, Bi. Tadi aku dengar Selin bilang mereka mau pesta sampai pagi. Bibi jaga di depan tangga ya. Kalau ada suara mobil langsung ketuk pintu 3 kali aja. Ini kuncinya Mas, cepet ya. Oke, Bi. Bibi tenang aja. Aku cuma mau cari bukti. Astaga, Bi, ini kwitansi beli apartemen atas nama Selin. Pakai uang perusahaan. Gila banget, Mas Dion. Apa itu Mas? Ada apa? Ini bukti penggelapan dana, Bi. Terus ada surat aset rumah. Tapi kok nama aku ada di sini sebagai ahli warisah? Serius? Berarti rumah ini sebenarnya juga hak kamu dong. Iya, Bi. Dia bilang aku cuma numpang. Padahal di surat ini jelas banget kalau aku punya hak penuh. Mas, kayaknya ada suara pagar dibuka. Cepet keluar.
Oke, semua udah aku foto. Bukti transaksi gelap buat selingkuhannya juga. Ayo Mas, kita kembali ke dapur. Makasih, Bi. Besok pagi-pagi aku harus keluar rumah buat ketemu orang yang bisa bantu. Maaf ya, tadi di jalan agak macet. Kamu udah nunggu lama. Enggak kok, Rio. Aku juga baru sampai. Makasih ya, kamu udah luangkan waktu buat aku. Kamu pucat banget, Mas. Itu kenapa lengan kamu memar gitu? Ini cuma kepentok meja. Aku nggak apa-apa kok. Hah, jangan bohong. Aku ini teman sekaligus pengacara. Dia jahat, Rio. Aku diperlakukan kayak babu. Bahkan dia bawa perempuan lain tinggal di rumah kami. Namanya Selin. Selin, model. Oke, udah nggak bisa dibiarin. Kamu bilang kemarin udah dapat beberapa bukti foto. Iya, Rio. Ada kwitansi beli apartemen buat Selin sama surat transaksi perusahaan yang nggak beres. Astaga, ini sih udah jelas penggelapan dana. Dan dalam surat aset rumah ternyata nama kamu terdaftar sebagai pemilik bersama. Dia selalu ancam aku bakal jadi gelandangan. Kalau aku macem-macem, aku takut, Rio. Aku nggak punya siapa-siapa di sini. Kamu harus tetap sabar sedikit lagi. Aku akan susun draft gugatan cerainya. Sambil jalan, kamu coba rekam kalau dia bentak atau melakukan kekerasan lagi. Itu bakal jadi senjata mematikan di pengadilan. Makasih banyak, Rio. Aku nggak tahu harus balas kebaikan kamu pakai apa. Sayang, ini dagingnya alot ya, kurang lembut nih lidah aku. Masak begini aja nggak becus. Ini daging mahal. Jangan kamu samain kayak kikil di pasar. Maaf, tadi aku udah masak sesuai waktu yang biasanya. Mungkin karena dagingnya jenis baru jadi agak beda. Ups, tangan aku licin sayang. Habisnya lihat muka istri kamu jadi nggak selera makan. Tuh, lihat Selin sampai nggak nyaman gara-gara kamu. Cepat bersihin piringnya. Mas, nanti kalau aku luka gimana? Masih berani bantah. Kamu itu cuma sampah yang aku pungut dari desa. Jadi selama ini Mas cuma anggap aku sampah. Aku ini istri sah kamu. Istri sah itu cuma status di kertas. Di rumah ini aku rajanya. Cepat beresin dan jangan muncul lagi di depan muka aku malam ini. Iya Mas, nikmati aja waktunya. Karena besok mungkin kamu gak bakal bisa sesantai ini lagi. Jadi Mas, kamu mau melaporkan suami kamu atas pasal KDRT dan dugaan penggelapan dana? Iya Pak, saya udah gak kuat. Bukan cuma dipukul, saya juga dihina-hina. Di dalam ada rekaman suara kejadian semalam. Suaminya jelas menghina dan ada suara piring pecah. Ditambah foto dokumen transaksi gelap perusahaan buat selingkuhannya. Ini lengkap banget laporannya. Jarang ada korban yang seberani dan serapi ini nyiapin bukti. Ini semua berkat bantuan teman saya Pak. Kalau nggak ada dia, mungkin saya masih nangis di pojok dapur. Udah tugas aku, Mas. Abang Bang, apa bukti ini cukup untuk segera memanggil Dion? Soalnya polisi klien saya agak bahaya kalau harus balik ke rumah itu. Waduh, kasar banget suaminya. Sampah yang dipungut dari desa. Saya cuma pengen dia tahu kalau orang desa kayak saya juga punya harga diri, Pak. Beres, laporan resmi masuk. Hari ini juga kami akan kirim surat panggilan buat suami kamu. Terima kasih banyak, Pak. Tolong diproses secepatnya. Kita nggak mau ada barang bukti yang dihilangkan sama pihak sana. Apa dia bakal langsung dipenjara? Saya agak takut kalau dia tahu saya yang ngelaporin. Tenang ya Mas, kami bakal lindungi saksi dan korban. Ayo kita ke pengadilan sekalian buat masukin gugatan cerainya. Iya Rio, aku udah siap. Aku nggak mau balik lagi ke rumah itu. Ayo, kita selesaikan semuanya hari ini.
Saudara Dion, semua bukti transaksi ini asli kan? Foto-foto aset yang kamu beli buat perempuan di belakang itu pakai uang perusahaan. Pak Hakim, itu cuma investasi buat masa depan bisnis saya, nggak ada maksud lain. Investasi kok beli apartemen sama tas mewah atas nama pribadi Selin? Pak Hakim, ini jelas-jelas penggelapan dana dan pengkhianatan terhadap istri saya. Mas, mending jujur, aku punya rekaman suara kamu yang bilang kalau aku ini cuma sampah. Mau aku putar di sini biar semua orang dengar. Kamu licik, ternyata selama ini kamu mata-matain aku. Kamu itu istri nggak tahu diuntung. Cukup, Saudara Dion, jaga bicara kamu. Ini ruang sidang, bukan pasar. Berdasarkan bukti KDRT dan penyelewengan aset, saya udah ambil keputusan. Dion, jangan sampai kalah dong. Kalau aset kamu disita, nanti cicilan mobil aku gimana? Saudara di belakang kalau berisik saya suruh keluar. Kasian ya Mbak, sepertinya sebentar lagi nggak bisa gaya-gayaan. Dengan ini pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan cerai Imas. Saudara Dion wajib menyerahkan separuh aset rumah dan memberikan kompensasi sebesar atas kerugian materi dan imateri. Habis semua hartaku. Selamat Imas, kamu menang. Sekarang kita tinggal urus eksekusi hartanya sebelum dia bangkrut beneran. Makasih banyak Rio, rasanya beban di pundakku langsung hilang. Aku nggak sabar pengen pulang ke desa dan buka lembaran baru. Kalau miskin begini, yang mending aku cari pengusaha lain aja. Mas, itu roti langganan Pak Kades jangan lupa dibungkus ya. Tadi dia udah pesen 5 lewat telepon. Sudah aku pisahin di kotak khusus. Ibu tenang aja, hari ini semua pesanan aman terkendali. Itu lihat si pengacara ganteng datang lagi. Kayaknya dia lebih sering kesini daripada ke kantornya sendiri ya. Ih, Ibu, jangan mulai deh. Rio kan memang suka makan roti buatan aku. Katanya beda sama yang di kota. Permisi, apa benar ini toko kue paling hits sekacamatan? Aku mau pesan roti cinta, ada nggak? Roti cinta nggak ada, adanya roti tawar. Mau? Makasih ya bunganya Rio, cantik banget pas sama suasana toko. Tawar juga nggak apa-apa, asal yang ngasih kamu. Rasanya pasti jadi manis. Gimana kabar hari ini? Rame terus ya? Alhamdulillah Rio, semenjak aku balik ke desa dan buka toko ini, hati aku rasanya tenang banget. Gak ada lagi teriakan atau piring pecah. Aku senang lihat kamu begini mas. Dia lebih cantik kalau lagi pegang nampan kue daripada pegang sapu di rumah orang sombong itu. Rio, jangan cuma gombalin anak ibu aja, itu bantuin angkat kardus kemasan baru datang di depan. Siapa ibu mertua? Maksudnya ibu Siti. Laksanakan. Kamu ini ada-ada aja. Oh iya, kabar si Dion gimana? Aku dengar dia benar-benar bangkrut ya. Ya begitulah, terakhir aku dengar rumah mewahnya udah disita bang. Selin juga udah hilang entah kemana. Dengar-dengar sih nyari mangsa baru, tapi nggak dapat. Syukurlah kalau begitu, bukan karena aku dendam, tapi aku cuma pengen dia belajar kalau uang bukan segalanya. Ternyata bener ya, bahagia itu kita yang ciptain sendiri. Setuju, dan kamu udah berhasil ngebuktiin itu. Sekarang karena aku sudah bantu angkat kardus, aku boleh minta upah donat keju 1 nggak? Boleh, khusus buat kamu. Gratis seumur hidup juga boleh kalau kamu betah main kesini terus. Kalau disuruh menetap di sini, aku juga mau mas. Asal setiap pagi sarapannya bareng kamu. Kalau begitu ceritanya, aku harus kenain pajak nih ke kamu. Pajak bahagia selamanya sama aku. Tapi aku janda, emang kamu gak apa-apa?